Selamat sore, saya Tania Angelina Hutaljulu dari kelas IFS 4401. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis desain dan implementasi algoritma genetika dalam salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python untuk menemukan nilai maksimum. Nah, di sini saya kelompok 1 dan anggota kelompok saya, yang pertama Rinaldi, saya sendiri, dan Rizky Asep. Selanjutnya, masuk kita ke algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan sebuah algoritma yang dapat digunakan, biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kita hadapi. Dengan menggunakan algoritma genetika, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cukup cepat dan tidak membutuhkan waktu lama karena algoritma ini harus menelusuri dan mencari kemungkinan penyelesaian. Algoritma genetika tidak selamanya menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi, akan tetapi solusi yang akan ditemukan akan sangat mendekati solusi terbaik, dan tentunya pencarian solusi tersebut memakan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Nah, keuntungan algoritma genetika ini dari segi metodenya. Pencarian yang lebih optimal tanpa perlu memperbesar ruang pencarian dan tanpa kehilangan kesempurnaan, sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan ke suatu permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi, kita menggunakan metode Roth-Will selection. Nah, fungsinya ini bisa kita lihat dengan batasan ini. Apa itu Roth-Will? Roth-Will adalah metode yang akan memilih orang tua berdasarkan nilai fitness mereka. Jika lebih baik kualitas suatu kromosom, maka akan lebih besar peluang untuk terpilihnya sebagai parent atau orang tua. Kemudian, nilai parameter algoritma genetika. Nah, ini nilai parameternya sudah diset di codingannya. Berikut 15, 470, 15, 0,75, 0,025. Ini kita set sendiri berdasarkan angka yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan membahas observasi menggunakan metode Roth-Will yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, fungsi biner desimal X. Nah, ini codingannya. Fungsinya itu untuk mendekod atau mengkonversi nilai X dari biner ke desimal dengan cara membagi 2 dan menambahkan 1 semua jumlah biner dari awal sampai ke akhir jumlah gennya. Yang kedua, fungsi biner desimal Y, yang tadi X dan sekarang Y. Nah, fungsinya untuk mendekod atau mengkonversi nilai Y dari biner ke desimal dengan cara kita membagi 2 semua jumlah biner dari awal sampai ke akhir jumlah gennya. Berikut source code-nya atau codingannya. Yang ketiga, fungsi rumus. Berikut source code-nya. Untuk menghitung nilai X dan Y yang sebelumnya sudah kita konversi dari biner ke desimal melalui fungsi biner desimal X dan biner desimal Y yang selanjutnya akan diproses melalui rumus yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, fungsi fitness. Berikut source code-nya, yaitu untuk mencari nilai fitness atau tingkat kesesuaian dari nilai fungsi yang sudah dihitung melalui rumus yang ditetapkan. Yang kelima yang tadi saya katakan metode Roth-Will. Nah, ini untuk mencari individu atau kromosom yang terbaik agar dijadikan sebagai parents atau orang tua untuk melakukan crossover dengan menggunakan metode Roth-Will agar menemukannya dengan cepat, menemukan solusinya. Nah, berikut source code-nya. Kemudian yang keenam, fungsi crossover. Berikut source code-nya. Nah, fungsinya untuk melakukan penyilangan antara kedua parent atau bisa kita sebut orang tua. Yang ketujuh, fungsi mutasi. Berikut source code-nya. Nah, fungsi mutasi ini untuk melakukan mutasi kepada kromosom yang telah di crossover. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Nah, ini dia untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi yang tadi. Nah, ini untuk menampilkan nilai maksimum menggunakan max. Itu source code-nya untuk menghitung nilai fungsi yang sudah diproses melalui semua fungsi sebelumnya sehingga dapat dengan mudah mencari nilai maksimumnya yang kemudian akan ditampilkan pada setiap generasi yang memiliki
kromosom masing-masing. Sudah selesai saya menjelaskan dari fungsi yang pertama hingga fungsi yang ke-8, fungsi yang terakhir. Kemudian kita akan mencoba menjalankan programnya dengan cara kita mengetikkan CMD, kemudian kita drag, lalu kita mengetikkan Python di CMD, Python min i ya, min i, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, berikut hasilnya akan tampil. Nah, dia akan muncul dari generasi pertama sampai ke generasi 15. Mengapa? Karena di codingannya kita sudah men-set ini tadi jumlah generasi sampai 15. Kalau misalnya kita buat sampai 20, maka dia akan muncul di command prompt-nya sampai 20. Nah, jumlah DNA generasi populasi cross-react mutasi ini seperti yang sudah saya jelaskan di sini tadi. Ini, di nilai parameter. Kemudian kita balik ke command prompt. Nah, saya akan menjelaskan ini nilai kromosomnya pada setiap generasi. Ini sama semua ya nilai kromosomnya. Kemudian nilai fungsinya berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat nilai maksimum fungsinya yaitu ini dia 2,4555. Kenapa 2,455? Karena ini nilai yang paling terbesar. Kemudian kita akan menjalankan untuk kedua kalinya, menjalankan program ini untuk kedua kalinya. Kenapa saya bilang kita akan menjalankan untuk kedua kalinya? Karena dia ada perbedaan pada kromosomnya. Mari kita lihat, kita jalankan sekali lagi. Kita ketikkan CMD, lalu masukkan, kemudian kita ketikkan Python di CMD-nya, Python min i, nah kita akan muncul hingga generasi ke-15. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, nilai kromosom ini akan berbeda dengan nilai kromosom yang sudah kita jalankan untuk pertama kali. Jadi, nilai kromosom yang pertama dan nilai kromosom yang kita jalankan untuk kedua kali atau ketiga kalinya akan berbeda. Sudah selesai. Kemudian kita kembali ke penutup. Nah, jadi kesimpulan dari sebuah fungsi ini tadi dengan batasan yang sudah ditentukan ini, hasil akhirnya didapatkan jika program dijalankan satu kali akan memiliki nilai kromosom yang sama, tapi dengan nilai maksimum yang berbeda pada setiap generasinya. Kemudian jika program dijalankan sekali lagi atau berulang kali, maka akan memiliki nilai kromosom dan nilai maksimum yang berbeda pada setiap generasinya dengan program yang dijalankan sebelumnya. Kemudian berikut tampilan hasil akhir. Nah, ini untuk yang pertama kali dijalankan, kemudian ini untuk yang kedua kali dijalankan. Ini hasil akhir perhitungan nilai maksimum dari X dan Y menggunakan algoritma genetika metode Roth-Will. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.